Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cost benefit analysis. Nah, untuk tutorial ini digunakan jika kita memiliki lebih dari satu skenario yang harus kita pilih. Jadi kita harus memilih skenario mana yang paling menguntungkan. Untuk tutorial kali ini saya menggunakan skenario yang pertama adalah onshore coal plant, yang kedua adalah onshore wind farm, dan yang ketiga adalah offshore wind farm. Nah, kita harus mendeteksi atau mengidentifikasi item-item apa saja yang menjadikan dampak positif dan negatif pembangunan masing-masing skenario ini. Jadi, untuk dampak positif, maka kita akan asumsikan sebagai benefit. Kemudian untuk dampak negatifnya atau kerugian, kita akan asumsikan sebagai cost. Nah, untuk yang pertama, skenario yang pertama yaitu adalah onshore coal plant. Nah, untuk onshore coal plant, kita memiliki dampak positif dari pembangunan onshore coal plant, yaitu adalah energi production sebesar 1 petajoule untuk setiap tahunnya. Jadi tahun 2009 hingga tahun 2013. Dampak negatif atau cost yang akan diberikan dengan pembangunan onshore coal plant ini adalah kita harus mengeluarkan biaya sebesar 300 juta euro untuk tahun 2009, dan untuk tahun berikutnya kita ada maintenance fee sebesar 100 juta euro. Selanjutnya ada dampak negatif yang lain di sini, yaitu adalah peningkatan emisi dari CO2 sebesar 50 per tahunnya. Untuk skenario yang kedua yaitu adalah onshore wind farm, kita memiliki dampak positif energi production sebesar 1 petajoule untuk setiap tahunnya. Sementara kita harus mengeluarkan uang sebesar 500 juta euro di tahun awal 2009 dan di tahun-tahun berikutnya 50 juta euro, jadi lebih kecil sebagai biaya maintenance. Kemudian dampak negatif atau cost yang lain yaitu adalah burung yang terimbas dengan pembangunan dari onshore wind farm ini, yaitu sebanyak 2.000 ekor burung setiap tahunnya akan terimbas. Skenario yang ketiga memiliki dampak positif yaitu adalah energi production, jadi menghasilkan energi sebesar 1 petajoule untuk setiap tahunnya. Dan juga akan ada penambahan dari bentos spesies. Jadi keanekaragaman bentos spesies di sini adalah penambahan sebesar 50 spesies bentos untuk setiap tahunnya. Jika kita sudah mengidentifikasi antara benefit dan cost untuk setiap skenario, maka tahapan selanjutnya yaitu adalah monetary value. Jadi kita harus menguangkan dampak tersebut. Misalnya untuk energi production atau setiap energi yang dihasilkan itu jumlahnya sebesar 300 juta euro per petajoule. Kemudian untuk dampak dari burung yang terimbas oleh pembangunan skenario tersebut adalah sebesar 0,04 untuk per ekor burung. Kemudian untuk penambahan dari keanekaragaman spesies dari bentos itu sebesar 400 juta euro. Selanjutnya ada juga penambahan dari emisi CO2 yaitu sebesar 2 juta euro per million ton. Dengan discount rate kita ambil di sini adalah 0,05. Oke, setelah kita sudah bisa mengidentifikasi antara item-item mana yang masuk ke dalam benefit dan cost, maka kali ini kita harus lakukan monetary value of effect. Jadi kita harus uangkan
berapakah efek atau dampak-dampak yang diakibatkan oleh pembangunan dari 3 skenario tersebut. Kita akan bahas satu persatu. Jadi untuk skenario yang pertama, yaitu adalah onshore coal plant, kita sudah tahu bahwa dampak positifnya itu adalah kita bisa menghasilkan energi sebesar 1 petajoule. Nah, 1 petajoule di sini tidak lagi dituliskan 1 petajoule, tapi kita sudah menuliskannya 300. Jadi untuk 1 petajoule itu dihargai 300 juta euro. 300 ini adalah dari data sebelumnya ini. Nah, untuk selanjutnya ada item cost di sini. Item cost di sini atau biaya yang dikeluarkan itu adalah sama seperti tabel sebelumnya, yaitu 300 di tahun yang pertama dan untuk selanjutnya 100 million euro. Selanjutnya untuk penambahan emisi CO2. Nah, di sini yang sedikit berbeda yaitu sebesar 100. Mengapa 100? Karena sebelumnya adalah 50. Ingat, 50 di sini adalah jumlah emisinya. Nah, untuk setiap emisi kita mengalami kerugian sebesar 2 million ton. Artinya adalah kalau kita ingin menguangkan, maka di sini harus 50 dikalikan dengan 2 yang ada di sini. Jadi 50 million ton dikalikan dengan 2 per million ton, 2 million euro per million ton. Maka di sini menjadi 100. Begitu seterusnya hingga 2013. Jika sudah, maka kita harus menjumlahkan setiap item cost dan benefit yang kita dapatkan untuk pembangunan skenario yang pertama. Di sini item cost-nya yaitu adalah jumlah uang yang dikeluarkan dan penambahan emisi CO2. Jika dijumlahkan maka 100 ditambah dengan 300 maka kita hasilkan di sini 400. Sementara untuk benefitnya sendiri di sini adalah energi production atau jumlah energi yang dihasilkan sebesar 300 million euro. Nah, di sini kita tulis 300 dan untuk net benefit yaitu adalah selisih antara cost dan benefit. Di sini adalah 400 dikurangi 300 maka di sini menjadi minus 100. Begitu seterusnya hingga tahun 2013. Itu untuk skenario yang pertama. Skenario yang kedua, kita bisa lihat di sini. Dampak positifnya tetap ini 300 karena masing-masing 1 petajoule itu dihargai 300 million euro. Sementara untuk dampak negatifnya, kita harus keluarkan uang sebesar 500 million euro untuk tahun 2009 dan di tahun-tahun berikutnya 50 million euro. Dampak negatif yang lain yang harus kita tuliskan yaitu adalah jumlah kerugian karena burung yang terdampak dari pembangunan onshore wind farm ini. Di sini ada angka 80. Nah, angka 80 ini adalah dari perkalian antara, karena kita tahu bahwa kita akan mengalami efek 2000 ekor burung yang akan terdampak dan untuk setiap ekornya kita mengalami kerugian sebesar 0,04, maka di sini kita tuliskan 80 untuk item cost-nya. Sama seperti tabel sebelumnya, maka kita harus menjumlahkan antara total cost dan total benefit. Nah, di sini cost-nya adalah dari jumlah uang yang dikeluarkan dan jumlah uang kerugian karena adanya dampak burung tadi. Jadi 580. Dan untuk benefitnya adalah 300 sehingga kita di tahun awal kita mengalami kerugian sebesar minus 280. Begitu seterusnya hingga tahun 2013. Pada offshore wind farm skenario yang ketiga ini sama. Untuk energi production-nya ini tetap 300 karena 1 petajoule yang dihasilkan. Kemudian ada juga di sini adalah dampak positif bentos species diversity. Jadi ada peningkatan keanekaragaman bentos.
Jadi di sini adalah sebesar 400. Nah, 400 ini adalah dari, kita lihat di awal, jadi untuk bentos di sini adalah 50 per spesiesnya. Namun setelah diuangkan di sini adalah 400 million euro. Jadi jika ada peningkatan saja misalnya ada satu peningkatan spesies diversity dari bentos, maka kita akan mengalami keuntungan sebesar 400 begitu. Nah, di sini kita tuliskan 400. Mengapa tidak dikalikan? Karena untuk monetary value-nya setiap ada penambahan berapapun gitu ya, berapapun keanekaragaman bentos, maka akan dihargai sebesar 400 million euro. Maka kita tuliskan di sini 400 untuk setiap tahunnya. Jika di total, maka total cost di sini yaitu adalah dari energi production, dari cost-nya ini, karena sangat amat tinggi sekali 1.200, dan burung yang terdampak di sini adalah 160 karena ada 4.000 ekor burung yang akan terdampak. Kalau di laut lebih banyak burung yang akan berterbangan gitu ya. Diasumsikan demikian, dan kerugian yang diperoleh nanti akan sebesar 0,04 per ekor burungnya, maka di sini adalah 160. Maka di total sebesar 1.360. Sementara untuk benefit sendiri diperoleh dari energi production, jadi energi yang dihasilkan sebesar 300, kemudian ditambah dengan peningkatan dari bentos species diversity yaitu sebesar 400 million euro. Jadi di sini ada 700. Jadi di tahun awal kita akan merugi sebesar minus 660, begitu seterusnya hingga tahun 2013. Tahapan selanjutnya yaitu adalah present value of effect. Jadi kita harus menghitung nilai dari suatu sumber daya yang akan menurun setiap tahunnya. Jadi kalau di sini sebelumnya kita memiliki energi production sebesar 300 million euro setiap tahun, tapi di sini adalah kita harus menghitung bahwa tidak akan menjadi 300 lagi karena akan ada penurunan nilai. Di tahun yang ke-0, tahun 2009, ini tetap nilainya menjadi 300. Tapi di tahun 2010 kita tahu di sini bahwa 300 harus dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,05. Nah, 0,05 ini adalah discount rate-nya. Sehingga perkalian menjadi sebesar 285,7143. Di tahun 2011 yang dianggap sebagai tahun kedua yaitu adalah 300 harus dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,05 dipangkatkan dengan 2 karena tahun kedua. Prinsipnya adalah jika kita berapapun nilai kita, maka dibagi dengan 1 ditambah dengan discount rate-nya, kemudian dipangkatkan dengan tahun ke berapa kita melaksanakan proyek pembangunan tersebut, semacam itu. Di contoh lain misalnya untuk misalnya untuk cost. Nah, cost di sini di tahun pertama memang 300 karena tidak ada perubahan. Tapi di tahun kedua di sini kita bilang bahwa ada pengeluaran sebesar 100 per tahunnya untuk maintenance fee. Maka untuk perhitungan present value di sini kita hitung sebagai 100 karena tadi pengeluarannya adalah 100 dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,05 dipangkatkan dengan 1. Begitu seterusnya, ini dipangkatkan dengan 2, begitu seterusnya hingga tahun 2013. Jika sudah sama seperti tahap sebelumnya, kita harus menghitung berapakah total cost, berapakah total benefit, kemudian kita akan hitung present value dari net benefit. Jadi selisih antara present value of cost dan present value of benefit. Itu
lakukan hal yang sama hingga pada offshore wind farm, jadi skenario yang ketiga. Nah, kita sampai pada kriteria keputusan yang bisa kita ambil dengan menggunakan metode Net Present Value atau NPV. Kemudian kita bisa gunakan juga Benefit Cost Ratio. Kemudian kita bisa gunakan juga dengan Internal Rate of Return. Nah, untuk Net Present Value atau NPV, ini adalah yang sudah kita hitung sebelumnya. Misalnya untuk skenario yang terakhir, nah net present value-nya adalah yang ini, 545,6232 inilah nilainya. Jadi present value untuk keseluruhan dari total 5 tahun yang menjadi objek dari penelitian kita. Jadi kita tuliskan di sini. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa nilai dari skenario ketiga offshore wind farm itu memiliki nilai yang paling tinggi. Sementara untuk nilai BCR atau nilai benefit cost ratio itu diperoleh dari nilai benefit dibagi dengan cost, semacam itu. Nah, seperti misalnya untuk skenario yang ketiga, maka di sini kita akan membandingkan antara nilai benefitnya dibagi dengan cost-nya. Gitu ya. Jadi kita akan dapatkan di sini adalah nilai 1,2 sekian-sekian. Nah, dari nilai BCR ini kita akan peroleh bahwa onshore wind farm itu merupakan skenario yang terbaik yang bisa kita ambil. Kemudian untuk metode yang terakhir yaitu adalah internal rate of return. Nah, ini kita bisa lakukan dengan cara kita ketik saja di Excel sama dengan IRR. Kemudian kita sorot pada bagian present value of net benefit. Jadi sudah selisih antara cost dan benefit selama kurun waktu 5 tahun. Maka kita dapatkan 30% untuk skenario yang ketiga. Jadi untuk skenario yang 1 dan 2 bisa nanti teman-teman lakukan sendiri. Nah, dari IRR di sini ini keputusannya adalah yang paling oke gitu ya, yang paling bagus skenarionya yaitu adalah skenario yang pertama karena sebesar 84%. Nah, yang perlu kita ingat di sini adalah bahwa IRR ini tidak sensitif terhadap interest rate gitu ya. Jadi tidak terlalu berhubungan dengan discount rate-nya. Sementara benefit cost ratio di sini sangat amat bergantung pada bagaimana kita memutuskan variable cost tersebut. Jadi misalnya di sini adalah bentos species diversity. Jadi pembangunan project offshore wind farm misalnya itu sebenarnya bisa menimbulkan dampak negatif juga atau bisa menimbulkan dampak positif. Dampak negatifnya adalah mungkin banyak spesies yang ada di dalam laut akan terganggu. Tapi dalam tutorial ini dianggap menjadi positif atau dianggap sebagai benefit. Nah, oleh karena itu di sini saya bilang bahwa untuk BCR ini sangat amat terpengaruh pada bagaimana kita mendefinisikan apakah cost itu atau apakah negatif impact itu. Karena poin 1 dan 2 ini tidak bisa digunakan untuk membandingkan project sebenarnya. Jadi BCR dan IRR ini tidak bisa dilakukan untuk membandingkan project. Maka satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah penghitungan net present value yang digunakan untuk menghitung dan membandingkan project mana atau pembangunan mana, skenario mana yang bisa kita ambil. Nah, kita harus memilih project dengan nilai NPV atau net present value yang paling besar. Dalam hal ini adalah
offshore wind farm memiliki skenario terbaik gitu ya, karena hasil dari net present value-nya yang paling tinggi di antara kedua skenario yang lain. Sekian yang bisa saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.